Halo teman-teman Gengs Gadget, kali ini gue akan bahas satu buah handphone lagi ya yang udah gue pakai kurang lebih di 2 sampai 3 minggu ya. HP-nya ini adalah dari Motorola ya, namanya adalah Motorola Edge 60 Fusion dan unboxingnya juga udah tayang ya guys. Jadi gue akan coba memberikan review dari pandangan gua dan pemakaian gua sejauh ini ya guys ya, gimana dari spesifikasi kamera, layar dan lain-lain. Yuk kita mulai aja untuk review dari Motorola Edge 60 Fusion ini guys. Oke, sebelum kita mulai pembahasan dari HP-nya, kita untuk bahas sedikit aja ya dari spesifikasi dari Motorola Edge 60 Fusion ini ya guys. Yang pertama itu dari bagian layar spesifikasinya ya guys. Di sini layarnya ukurannya di 6,67 inch ya. Dan ini screen to body rasionya di 91,4%. Dan resolusinya di 1220 x 2712 pixel, yang dimana ada 446 ppi density-nya guys. Dan untuk layarnya ini dia memakai Corning Gorilla Glass 7i ya, udah cukup bagus ya guys. Di sini layarnya sudah bisa mencapai 1376 nits maximum brightness dan menggunakan 120 Hz aja guys ya, bukan 144 Hz. Dan layarnya ini cukup mewah ya guys menurut gua, karena memang di harga 5 jutaan ini bersaing dengan Vivo V50 ya guys. Dan layarnya sudah quad curve ya, atas bawah kiri kanannya sudah melengkung ya guys ya. Dan cuman bagian belakang juga melengkung, cuman ini belakangnya adalah pakai kulit sintetis gitu ya guys ya. Cukup cakep ya, mirip-mirip Xiaomi 14T untuk layout kamera, tapi ini gua rasa sih lebih mewah karena bentuknya curve juga ya. Kalau 14T kan lebih datar untuk layarnya. Oke, cuman untuk layarnya gue ngerasa ada minus aja di paket penjualan kita nggak disertakan anti gores ya guys ya. Jadi beberapa kali gue mencari anti gores di marketplace ya, online, dan semuanya ini tidak bagus banget ya guys, karena memang posisinya mungkin karena ini HP-nya baru gitu ya, dan kadang-kadang sampai berlebihan dan akhirnya membuat gelembung-gelembung guys. Sudah beberapa kali gue beli di marketplace. Nah ini gue saran aja, gue nggak disponsorin, tapi gue coba mencari-cari gimana caranya supaya anti goresnya ini cukup bagus gitu, yang nggak bikin gelembung-gelembung. Dan gue coba di Lollipoli ya guys. Jadi gue beli pasang di Lollipoli ya, dimanapun mungkin ada ya tapi gue masang di satu mall di Bekasi gitu ya. Jadi harganya kurang lebih di 99.000 ya kalau nggak salah, gue beli itu, gue pasang, dan memang dia nggak sampai di pinggir-pinggiran layarnya. Jadi dia mirip-mirip kayak Vivo V50, tapi ini untuk anti goresnya nggak terlalu tajam pinggirnya, nggak kayak Vivo. Si V50 kemarin itu agak tajam-tajam guys. Jadi gue saranin beli anti gores yang nggak sampai full di layar layar lengkungnya, kiri kanan bawah atasnya. Karena kalau kita pakein casing ya, terutama gue coba casing yang seperti ini guys ya. Jadi dia kalau pakai yang dari marketplace itu dia akan ngebuka ya, ngekletek gitu, tapi kalau ini nggak aman. Jadi itu satu saran aja kalau kalian mau beli anti gores atau hydrogel dari si Motorola Edge 60 Fusion ini guys. Oke, untuk spesifikasi dari chipsetnya di sini untuk versi global dia menggunakan MediaTek 7300, tapi kalau untuk yang versi India dan Indonesia itu menggunakan 7400, sama-sama 4 nanometer, dan kita mendapatkan yang 7400 ya guys. Kemudian untuk penyimpanan di sini kita lihat memang penyimpanan di sini ada yang 256 dan kalau nggak salah ada yang 512 juga ya guys. Cuman gua nggak tahu masuk apa enggaknya untuk yang 512, tapi gua ambil yang 256 aja.
Kemudian untuk UFS-nya masih 2.2 ya guys ya, untuk si Motorola ini. Oke, itu dulu spesifikasi ringkasnya. Nanti untuk baterai dan lain-lain gua jelaskan di bagian selanjutnya. Kemudian dari sistem operasi ya guys, di sini memang menggunakan stok Android aja ya guys ya. Gue nggak tahu OS-nya apa untuk Motorola ini, belum terlalu tahu. Tapi ini dia kayak stok Android aja gitu ya guys ya. Dilihat dari karena tidak ada galeri ya guys, seperti Motorola G45 kemarin, semua foto, semua galeri gitu adanya di foto dari Google nih guys. Jadi semuanya sudah masuk di dalam folder itu dan otomatis akan kesimpan ya guys. Jadi kalau kalian punya HP lain ya, device lain, itu kita tinggal upload aja ya, nanti di device lain pun kelihatan di Android ya guys ya, tapi jadi akan kelihatan otomatis ya guys ya. Jadi dia akan otomatis menyimpan di file foto di Save Google. Ini launcher dari HP-nya ya, seperti ini. Seperti ini guys ya. Kita bisa pilih-pilih dan kita bisa atur setting di sini. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita aktifkan ya. Ada NFC. Kemudian yang paling bagus nanti gua akan ceritakan sedikit aja terkait dengan Smart Connect di sini ya guys ya. Smart Connect juga satu fitur yang cukup menarik ya dari Motorola. Oke. Dan juga untuk Dolby Atmos-nya pun juga oke untuk di HP ini ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita mulai dari pembahasan dari sistem operasi tadi sudah. Kemudian untuk RAM 12 GB ya guys ya, dan bisa ditingkatkan 6 GB lagi ya. Dan 18 GB jadi totalnya. Dan 12 GB ini juga sudah cukup bagus ya, karena memang chipsetnya walaupun MediaTek yang tidak terlalu tinggi, dari chipset ini sudah lumayan ya. Untuk Antutunya di sekitaran 600 ribuan sampai 700 ribuan ya guys. Jadi untuk MediaTek 7400 ini gua rasa sih masih cukup aja ya, masih di bawah Vivo gitu ya, dan juga bahkan masih di bawah dari Infinix Note 30 Pro. Malah yang Infinix Note 30 Pro itu pakai 8350. Nanti mungkin kalau gua ada kesempatan gua akan bandingkan sedikit ya guys ya untuk Motorola ini dan Infinix Note 30 Pro. Oke. Dan untuk baterainya pun juga saat bermain game cukup lumayan irit ya, 5500-nya seharian pun kuat untuk seharian ya guys ya. Bahkan gue juga pakai ini sebagai router WiFi ya untuk HP lainnya. Jadi seharian full ini bisa bertahan, dan pengecasannya di 68 watt juga termasuk cepat ya guys ya. 1 jam sudah terisi penuh. Nah oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang terkait dengan fitur-fitur ya. Sedikit fitur-fitur aja dari Motorola Edge 60 Fusion ini guys. Jadi kita akan mulai ke setting ya. Jadi di setting itu kita bisa menemukan beberapa fitur-fitur ya, fitur-fitur yang cukup menarik di Motorola ini ya. Ini adalah gesture. Nah di sini gesture ada beberapa ya, ada bilah samping seperti biasa lah, bilah samping di ini bisa kita tarik dan ada muncul beberapa aplikasi, mode satu tangan. Kemudian yang menarik adalah di sini ada gestur kinetik ya guys ya. Di sini kita bisa mengambil gambar atau screenshot ya dengan cepat seperti ini ya. Kemudian angkat untuk membuka kunci, kemudian ambil untuk mengheningkan, dan ini yang menarik nih guys, lampu senter cepat. Nah awalnya gue tuh ngerasa kok ada yang bunyi kletek. Nggak tahu nih, coba kita dengar, apa kalian bisa dengar ya? Nah itu kayak ada bola-bola gitu, kecil-kecil bola-bola
Yang dimana untuk mengaktifkannya kita tinggal mengaktifkan center, kita tinggal goyangkan sekali atau 2 kali aja guys. Jadi cukup menarik ya, saat mau menyalakan center tinggal di seperti ini guys, matikan ya. Jadi kita tinggal kocok HP-nya saja, dan untuk matikan seperti itu. Jadi termasuk fitur yang menarik gitu ya, selain tadi yang Smart Connect ya guys. Oke, sekalian pembahasan dari fitur Smart Connect ini, mungkin gua nggak nunjukin banyak, tapi gua akan mendistribusikan sedikit aja gitu ya. Jadi gua bisa mengkonekkan ya HP ini ke dalam laptop ya. Jadi pindah-pindah file itu semudah kita tinggal seperti dari Samsung tuh ya. Ya kalau dari Samsung tuh kayak mirip-mirip Samsung Dex, cuman ini lebih banyak fitur lagi sih menurut gua. Kita bisa pakai kamera HP sebagai webcam gitu ya guys ya. Jadi fitur-fitur yang ada di HP pun bisa kita share langsung ke monitor ataupun laptop kita guys. Jadi cukup menarik untuk fitur-fiturnya guys ya. Karena waktu itu gue pernah juga nyobain ke link device ke waktu itu gue naik bus ya, dan kita bisa langsung link device ke dalam monitor busnya, tapi koneksinya memang nggak mulus banget gitu ya, mungkin agak mengganggu sih menurut gua, tapi bisa dikonekin. Tapi kalau untuk PC semuanya lancar ya guys ya, bahkan bisa jadi webcam yang tadi gue sempat bilang ke kalian. Oke, sekarang kita bahas dari terkait dengan kamera ya guys ya. Kameranya ada 2 aja guys ya, walaupun ini kelihatan 3, tapi satu lagi ini adalah kamera gimmick aja ya guys ya. Jadi kalau kamera belakang itu di 50 megapiksel ya, di bukan f1.9 ya guys ya. Kemudian untuk ultra wide-nya di 13 megapiksel bukan f2.2 dan 120 derajat untuk ultra wide-nya. Untuk yang kamera utama sudah ada OIS ya, dan untuk kamera ultrawide-nya sudah ada autofocus. Tapi nanti gua akan coba ya kasih tahu ke kalian untuk rekaman videonya ya. Mungkin untuk kameranya ini gue ngerasa kayak ngedet-ngedet untuk autofokusnya ya. Tapi nanti gua cobain kasih tahu ke kalian seperti gimana untuk ngedet-ngedetnya, karena gua malah merekam pakai Infinix Note 30 Pro malah lebih proper untuk autofokusnya gitu ya. Motorola ini kayak ngedet gitu dah. Kemarin gua syuting yang Z Flip 6 itu pakai Motorola ini, mungkin kalian bisa lihat ya. Jadi kameranya itu agak susah fokus banget gitu ya. Kalau ke HP-nya diputar-putar gitu ya. Jadi fokusnya kurang bagus ya guys. Dan untuk kamera depan ini sudah ada di 32 megapiksel bukan f2.2 dan sudah HDR. Untuk perekaman video di maksimal di 4K 30 fps dan 1080 30 fps juga ya guys ya. Ini contoh perekaman video ya guys ya. Coba ya, ini gue putar gini tuh guys. Kalau dideketin banget tuh kayak ngeblurnya semuanya tuh guys. Jadi harus difokusin, dipencet dulu layarnya baru dia bisa fokus. Tapi kalau giliran kita jauhin gini tuh kembali lagi tuh buram dia. Jadi fokusnya kurang oke gitu guys tuh. Fokusnya kurang cepet gitu guys. Untuk si perekaman video dari Motorola H60 Fusion ini. Oke, untuk hasil kamera lainnya kita lihat di sini tadi perekaman video di maksimal di 4K 30 fps ya guys ya. Nah di sini ada 60 fps, cuman kalau dipakai nggak bisa guys. Jadi dia akan kembali ke Full HD 60 fps. Nah gua nggak tahu tuh kenapa. Jadi kita coba nih ya. Sorry. Kita coba ini 4K. Oh, nggak bisa guys. Jadi untuk 4K ini hanya di 30 fps.
Dan kamera depan pun sama ya guys ya, itu hanya bisa di 4K 30 fps. Ini rekaman 4K 30 fps dari Motorola Edge 60 Fusion. Untuk kamera depan hanya bisa di 4K 30 dan 1080 30 ya. Untuk 60 fps nya belum bisa ya. Di 4K 30 fps tampaknya cukup stabil ya, cukup stabil di kamera depan. Dari frame perekaman sih gue ngeliat nggak ada kedutan ya, cuma nanti kita lihat hasilnya aja seperti apa untuk hasil dari perekaman 4K 30 fps. Oke, ini perekaman di 1080 30 fps dari Motorola Edge 60 Fusion. Dari layar sih perekamannya bagus ya guys. Ini kalau dia dapat terang, dan magnetnya agak sedikit lambat ya untuk melihat terang. Kalau kita klik layarnya, dia baru akan kembali lagi, dia akan bisa menyesuaikan. Tapi kalau udah kita lama lagi, dia bagian belakangnya tuh agak jadi terang banget gitu ya guys. Itu aja sih yang gua rasain dari perekaman dari Motorola Edge 60 Fusion di kamera depan. Ini perekaman di 1080 60 fps. Ini untuk zoomnya. Ini zoom kita sambil jalan seperti ini. Dan zoom mentoknya itu ada di 6 kali. Oke, ini di 1080 60 fps kita nggak bisa merubah ke ultra wide, hanya bisa di zoom 2 kali dan mentoknya di 6 kali ya guys. Ultra wide nya nggak bisa, tadi itu sebelumnya di 4K 30 fps ya. Ini perekaman Motorola Edge 60 Fusion di 4K 30 fps. Perekaman Full HD 60 fps. Zoom 2 kalinya guys. Maksimal zoom di 10 kali. Maaf, untuk yang Full HD di 6 kali ya guys. Berikut keluaran speaker dari Motorola Edge 60 Fusion. Ya, di sini untuk 50%-nya. $60, 70, 80, 90, 100. Oke, gue ngerasa untuk keluaran speakernya cukup mantap ya. Dukung juga Dolby Atmos, tapi Dolby Atmosnya gue ngerasa sih lebih kepake di kalau kalian menggunakan headset Bluetooth seperti JBL ini ya guys ya. Baru kerasa perbedaannya ya. Cuman untuk rasa keluaran suaranya, gue lebih ngerasa di Samsung atau iPhone lebih menggelegar.
karena dari sistemnya mungkin ya, HP-nya gue juga nggak tahu kenapanya, tapi dari Samsung iPhone itu keluaran suara dari ke Bluetooth-nya itu lebih oke daripada HP-HP Cina atau HP-HP yang lain yang menggunakan Dolby Atmos. Keluaran suaranya memang lebih menang dari Samsung dan iPhone. Oh ya, untuk IP rating ya, dari fitur IP rating di sini sudah IP68 dan IP69 ya guys ya, udah water resistant dan high pressure water jets ya. Jadi untuk IP rating ini sudah cukup bagus ya guys ya. Dan terkesannya lagi ini masih bisa masuk memory card eksternal ya guys ya. Jadi HP ini hybrid ya untuk SIM cardnya ya, bisa micro SD ya guys ya. Oke, di kesimpulan akhir gua ngerasa HP Motorola Edge 60 Fusion ini cocok buat kalian yang jiwa muda ya guys. Kantoran juga ya, masih kelihatan mewah, apalagi kalau nggak dipakein casing ya. Kalau kalian pakein casing juga yang pakai yang ini, dari bawaannya juga masih mewah, cukup mewah ya. Rampingnya masih dapet ya, cuman tidak, perlindungannya tidak maksimal karena ini pernah jatuh seperti ini, tengkurap. Tapi untungnya layarnya masih aman gitu ya. Cuman yang frame bodinya ini takutnya kan ini masih plastik ya, takutnya bisa kegores atau penyok. Saran gue sih pakai yang casing yang terlindungi, cuman yang memang kemewahannya berkurang ya guys ya. Seperti ini guys ya, jadi kurang apa ya, kurang kelihatan HP mahal gitu. Nah kalau kita buka kan memang HP mahalnya ketahuan banget ya guys ya, walaupun ini HP mid range. Oke guys, segitu aja kesimpulan yang bisa gua kasih ke kalian penggunaan 2 minggu dari HP Motorola ini ya. Semuanya cukup bagus ya, elegan, layarnya juga oke, bahkan lebih mantap daripada si HP-HP yang lain ya, HP Cina yang lain. Ini HP Motorola yang keluaran terbaru dan sudah menggebrak pasar Indonesia dengan HP-nya. Walaupun ada baru 2 aja yang masuk ke sini, tapi ini salah satu yang bisa mendobrak penjualan Motorola di Indonesia, yaitu Motorola Edge 60 Fusion. Dan gue nggak tahu lagi ke depan akan ada lagi apa enggak HP-HP dari Motorola. Gue ngerasa HP Motorola ini sudah layak masuk ke dalam jajaran HP midrange yang mewah ya guys ya. Mungkin gue saran dari untuk Motorola, mungkin flagshipnya bisa masuk ya ke depannya ya. Mungkin kameranya akan lebih bagus dan chipsetnya akan lebih bagus lagi guys. Oke, cukup sekian dari gua. Mudah-mudahan kalian suka dari video review HP Motorola Edge 60 Fusion ini. Sampai ketemu lagi dan salam sehat buat kita semua. Bye bye guys.